Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa makna, dan maknanya, katanya maknanya apa sih? Sebenarnya kalau kita kupas lagi panjang lagi, tapi ini musannif pengarang menjelaskannya secara ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa maknanya? Anta lama, engkau mengetahui. Wa ta'taqida, dan engkau meyakini. Wa tu'mina, dan engkau mengimani. Wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan. Jadi maknanya 4. Anta lama, mengetahui. Wa ta'taqida, meyakini. Wa tu'mina, mengimani. Wa tusaddiqa, dan membenarkan. Alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wal wahid al ahad al awwal al qadim al hayy al qayyum al baqi ad daim al khaliq ar razzaq al alim al qadir al fa'al lima yurid. Ya Allah Maha segalanya. Maha, maksud keseluruhannya Maha Esa, Maha Awal. Al-fa'alu lima yurid, ma syaa kana wa lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tiada upaya daya kecuali karena Allah. Kalau Allah berkehendak maka terjadi, kalau tidak maka tidak terjadi. Kita lanjut lagi. Mausufun bi kulli kamalin munazzah. Allah disifati dengan semua sifat-sifat yang mensucikan. An kulli naqsin, tersucikan dari semua sifat kekurangan. Jadi hati-hati kita mensifati Allah dengan sifat kekurangan, hati-hati. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama kayak kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah enggak sama kayak kita. Jangan disama-samakan. Mahma tasawwarta fi balika fallahu laisa kadzalika. Nah, itu ungkapan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada yang terlintas terkait Allah di dalam pikiran kita, Allah bukan seperti itu. Contoh, Allah itu duduk di atas arsy. Duduk, kalau duduk gini, nanti terbayangnya gimana Pak? Oh kayak saya duduk gitu. Makanya para ulama ada istilah tafwid dan takwil. Nah ini bahasnya panjang lagi, tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya. Beriman dengan ayat ini sudah, serahkan sama Allah, saya tidak mau mentafsirkan, sudah, serahkan sama Allah. Tafwid maknanya diserahkan. Maknanya diserahkan. Ada takwil, takwil itu dipalingkan, ya ditafsirkan juga sebenarnya sih masuknya. Ditakwilkan. Oh berarti maknanya itu bukan merubah ayatnya enggak, tapi maknanya ditakwil. Oh berarti maksudnya Allah istawa di arsy itu, Allah menguasai arsy-nya. Ya, sering saya berikan contoh mudahnya, misalkan Pak Presiden duduk di kursi presiden selama 5 tahun. Apakah duduk mulu 5 tahun? Ya enggak. Ya, tentu beliau mengatur dan lain-lain. Seperti itu. Wa huwal qadimu wa ma siwahu hadis. Dan Allah itu Maha Qadim, dan selainnya itu hadis baru. Selainnya baru. Wa kalamu qadimun kasairi sifati, dan kalamnya Allah Al-Qur'an itu qadimun sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, kan Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinun lisairil makhluqati. Allah menjelaskan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah penjelas kepada seluruh makhluk-makhluknya. Fid dzati, pada zatnya, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, wasifati subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, amma yaqulu dzalimuna 'uluwan kabira, dari ucapan-ucapan orang yang zalim. Karena apa? Orang-orang zalim ini terkadang mensifati Allah hal yang tidak pas. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat kepada Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah, anta lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, engkau meyakini, wa tusaddiqa, engkau membenarkan, wa tu'mina, dan mengimani, anna sayyidana wa nabiyana, sesungguhnya sayyidina Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, beliau dari bangsa Quraisy, Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah.
Jadi kadang kita ngomong utusan Allah, ya sudah. Utusan Allah, utusan Allah. Padahal Pak, kalau kita ada orang tiba-tiba di sini, saya mau ngecek azikro misalkan. Kamu siapa? Utusan presiden. Gimana Pak? Gelagapan kan kita Pak, kawah-kawah gitu. Itu makna apa sih namanya, kita memahami itu gitu loh. Nah, bagaimana ini utusan Allah? Penyampai risalahnya Allah. Tentu kita lebih cepat lagi dalam merespon. Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi kalau umat-umat terdahulu, Nabi Ibrahim dakwahnya kena ke umatnya saja. Ada saudaranya Nabi Lut, ya punya kaum Nabi Lut, ya sudah kena ininya saja. Nabi Yahya, Nabi Isa satu zaman, ya sama-sama ke umatnya saja, nggak ikut campur. Tapi Nabi Muhammad ke semua makhluk, bahkan sampai ke bangsa jin. Ya, ketika ada yang mengatakan kita harus menjaga ukhuwah, bukan hanya saudara semuslim tapi sebangsa. Islam sudah mengajarkan bukan hanya sebangsa tapi beda alam, suruh kita jaga adab. Di antaranya apa? Jangan buang air panas sembarangan. Adab kita. Kalau punya makan tulang disisakan, nggak dimakan. Itu adab kita kan Pak. Jadi adab kita bukan hanya ke manusia. Ketika perang jangan merusak pepohonan. Ini benda mati saja. Ya secara zahir benda mati, padahal mereka berzikir kan. Kita nggak boleh merusaknya. Ada yang mengatakan Islam masa masih agama, ini orang ateis ini. Orang luar sana sudah membicarakan ke bulan, ke Mars. Ya kita jawab lagi, kita bukan hanya membicarakan bulan Mars, kita sudah membicarakan beda alam, akhirat sudah kita omongkan. Lebih jauh lagi. Ini luar biasa. Kalau Mars masih alam dunia, ini bumi, kita ini bumi Pak. Dunia itu semua, ini alam semesta ini, alam dunia. Nanti Allah hancurkan jadi alam akhirat, kita sudah membicarakan alam akhirat. Masya Allah. Wulida di Makkah, Rasulullah dilahirkan di Makkah. Ya, kalau ada yang mengatakan Rasulullah dilahirkan di Sentul, kacau itu. Ya Muhammad siapa itu? Wa bu'itsa biha, dan diutus ya di Makkah. Wa hajara, dan berhijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Nah, ada yang nanya Pak, tanah yang paling mulia di mana? Tanah yang di situ ada Ka'bah atau di mana? Ada yang mengatakan Ka'bah, enggak. Ijma'ul ulama mengatakan secara ijma' tanah yang paling mulia adalah di situ ditanamkan jasad Nabi Muhammad SAW. Itu tanah paling mulia Pak. Ya, semoga yang di sini belum pernah ke sana Allah berikan kesempatan, yang pernah diberi lagi, amin insyaallah. Ya, sangat luar biasa. Ya, dikuburkan di sana. Bahkan Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah mengatakan, kalau seseorang itu dikuburkan di tanah itu, maka pada hakikatnya ia diciptakan dari tanah itu. Nanti kita wafat di mana nih Pak? Dikuburkan di situ, diciptakan di situ. Ya, Mbah Maimun Zubair, almarhum al-maghfurah, al-alama, orang besar, dikuburkan di Ma'la Pak. Ma'la. Itu kuburannya orang-orang soleh, para ulama di situ. Enggak semua orang bisa dikuburkan di situ Pak. Jadi jangan dikira mayat yang disolatkan setiap 5 waktu itu dikuburkan di Ma'la semua, enggak Pak. Ada kuburan khusus. Rajanya saja tidak dikuburkan di Ma'la Pak. Ada kuburan khusus di luar Mekah. Sayang sekali, padahal lebih hebat di sana. Bahkan ada sebuah riwayat kalau kita bisa mati di dua tanah haram itu, Makkah Madinah, maka matilah. Bukan berarti kita bunuh diri, bukan. Maksudnya saking besar keutamaannya di sana itu. Waktu saya awal-awal ke sana, itu kan ada biasa Pak ya, untuk pagernya itu Pak ya, di atas ingin melihat Ka'bah itu ya. Ka'bah itu kan paling bawah. Saya lihat di sana, itu diusir, haj gitu ya. Nggak boleh di situ. Saya nggak tahu kenapa ya, kok duduk gini kan ngeliat Ka'bah saya. Ternyata pernah ada orang loncat dari situ Pak. Katanya pengen mati di Masjidil Haram. Ini akibat ngajinya kepada Syekh Allamah Google.
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, yang benar. Kalau kita tidak meyakini Nabi Muhammad itu benar, bagaimana? Nabi pernah menceraikan istrinya satu, saya lupa namanya, Pak. Katanya, aku berlindung kepadamu, aku berlindung darimu. Berlindung dari Nabi, bagaimana ceritanya? Langsung diceraikan. Ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, adillah engkau. Rasulullah dibilang adil. Kalau Rasulullah nggak adil, siapa lagi yang adil? Akhirnya dia jadi khawarij. Ya Rasulullah, ketika pembagian harta rampasan, ya Rasulullah adillah ketika membagi. Rasulullah dibilang adil. Bagaimana? Kalau Rasulullah nggak adil, siapa lagi yang mau adil? Itulah. Fi jami'i ma akhbarahu. Pokoknya kita harus mengimani semua yang disampaikan Rasulullah. Fa min dzalika, di antaranya adalah azabul qabri, adab kubur. Ya. Belum Pak ya? Udah belum Pak? Belum. Azab kubur. Nah, ini ada satu kelompok yang tidak mengimani azab kubur. Ya, ini hati-hati Pak, kalau ada keyakinan seperti itu, tidak mengimani azab kubur, tinggalkan. Karena kita dikubur nanti ditanya, munkar nakir ada. Ya, bahkan dikatakan munkar nakir itu punya palu, punya pemukul. Yang mana pemukul itu kalau dikumpulkan seluruh jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, untuk ngangkat itu palunya itu, ngegeser aja enggak katanya. Ngegeser aja enggak bisa, Pak. Saking gedenya. Besar. Makanya ini saya sarankan kalau mau baca kitab, buku udah diterjemahkan sih Pak ya. Walaupun takliknya itu orang yang berbeda keyakinan. Taklik itu komentar, misalkan ada komentar ini di bawahnya ada catatan kaki. Karena terjemah kan Pak. Tapi yang penting baca atasnya saja. Namanya At-Tadhkirah karya Imam Qurtubi, atau Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di situ Imam Al-Qurtubi mengatakan, ketika kita ditanya man rabbuka, saking kerasnya itu suara, ini kita ini badan terurai. Ada yang kepalanya loncat ke sana, ini karena saking kerasnya, seperti disambar petir mungkin. Apa nggak tahu disambar petir aja Pak, hancur apa enggak itu? Man rabbuka, katanya Pak. Nggak bisa jawab itu. Gimana mau kita bilang Allahu Rabbi, bagaimana? Laulal iman, kalau bukan karena beriman kepada Allah. Makanya sungguh-sungguhlah kita dalam mengamalkan ibadah ini, agar apa? Akhiru kalamihi la ilaha illallah, agar akhir kalam kita itu la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah di akhir hayatnya, insya Allah nanti menjawab pertanyaan itu bisa. Ya, nggak usah dikasih kisi-kisi lah. Insya Allah bisa semua. Ada sebuah riwayat mengatakan Sayyidina Ali itu penasaran sama Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Sayyidina Umar ini hidupnya ini semua orang pernah dibentak katanya. Kira-kira siapa yang, apakah Munkar Nakir pernah dibentak juga katanya. Akhirnya beliau berdoa sama Allah, ya Allah agar ditunjukkan gitu keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dimimpikan di situ. Ketika ditanya Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Kata Umar bin Khattab, engkau tidak tahu siapa saya, katanya. Saya sahabat Nabi, saya sahabat Rasul yang membersamai Rasulullah. Maka kembali lagi malah kepada Allah dan tidak menanya balik. Bahkan ini kisah yang masyhur juga Imam Sibawayh. Ya, kalau orang-orang belajar ilmu alat paham siapa itu Imam Sibawayh, ahli nahwu. Ya. Beliau ketika ditanya man rabbuka, katanya man ayyu kalimatin. Man itu kalimat apa? Jadi tanya lagi tarkib nahwu sorobnya apa itu? Man ayyu kalimatin. Ini mimpi muridnya Pak. Ya maksudnya apa di sini? Ini bukan dijadikan dalil. Oh kita begini-begini, enggak. Maksudnya apa sih? Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, semoga kita minimal bisa menjawab seperti itu. Wa na'imuhu, dan kenikmatan-kenikmatannya, wa su'alul malakaini munkar wa nakir, dan pertanyaan munkar dan nakir, wal ba'tsu wal hasyaru, dan kebangkitan, ya, dikumpulkan hari kiamat nanti, hisab, thawab, pahala, iqaban, mizan. Nah di mizan ini Pak, ada ungkapan saya punya guru itu katanya, tolong
kita ini jangan pernah remehkan perkara kecil di dunia ini, terutama sesama anak Adam. Karena bisa jadi karena si fulan ini kita mendapat ibaratnya suntikan pahala yang besar dan tidak. Maksudnya apa sih di sini, Pak? Saya misalkan ngomongin Bapak, teman zalimi Bapak. Ketika saya sudah mau masuk surga, ternyata ada orang yang nuntut. Mohon maaf, si fulan jangan masuk surga dulu. Kenapa? Dulu menzalimi saya. Besar. Saya selalu menyampaikan hak adami, hak adami. Hati-hati. Ya mungkin lisan saya juga mungkin sering juga kita selalu beristighfar, mohon ampun. Ya, ibaratnya gini, ada seorang ulama, seorang membicarakan kejelekan ulama. Apalagi Pak, hati-hati ketika yang kita omongin itu tokoh orang ulama, hati-hati itu. Jadi katanya diomongin, saya minta maaf kepada Anda wahai Syekh karena saya sudah menyampaikan kejelekan tentang Anda. Walaupun ada kejelekan itu. Akhirnya kata Syekh itu, ini ada kemoceng sambil jalan dicabutin, nanti balik lagi ya. Akhirnya dicabutin Pak, bener. Pas balik kan sudah habis, ya udah habis. Ini Syekh udah. Coba sekarang ambil lagi. Bingung mau gimana gimana katanya. Udah terbang kemana lah, itulah. Sudah nyampe ke telinga siapa, sudah sampai kemana. Besar seperti itu. Perkara harta, aduh. Na'udzubillah. Berat Pak ya. Tapi kalau kita beramal baik, insya Allah gara-gara si fulan. Makanya saya pribadi Pak ya, insya Allah alhamdulillah saya selalu mendoakan orang-orang yang pernah berjasa besar dan orang-orang soleh kepada saya, terutama mengirimkan pahala. Tujuannya apa? Biar beliau ingat terus ke saya. Mudah-mudahan di akhirat, kita nggak tahu nih, misalkan almarhum Ustaz Arifin Ilham, kita nggak tahu apa beliau masih ingat sama enggak sama kita nih nanti di akhirat. Saya nggak tahu Pak. Ya belum di dunia kita dekat, tapi nggak tahu apakah kita dekat di dunia ini karena duniawi atau bukan. Ya, karena di Al-Quran disebutkan nanti kedekatan itu akan Allah cerai beraikan kecuali yang berhubungan karena cinta karena Allah. Kita nggak tahu Pak. Apakah kita mau cinta karena Allah lisan doang apa tidak? Nah, kita mendoakan terus, mudah-mudahan diingat selalu di sana. Dan kita bisa bareng-bareng nanti. Wassirat katanya, siratal mustaqim. Ya, di sana kita berdoa Allahumma sallim, selamatkan karena saking dahsyatnya. Wal haud dan haud, ya telaga, wasyafaat dan syafaat, wal jannah dan surga, wal khuludu dan abadi di dalamnya. Jadi ditanyakan, orang beriman di surga abadi, neraka pun nanti orang kafir abadi. Apa bedanya sama Allah? Sama-sama abadi. Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah kalau Allah abadi bidzatihi, Allah abadi kekal karena zatnya. Tapi surga, neraka, orang beriman, orang kafir kekal di situ karena Allah abadikan. Jadi Allah yang membuat abadi itu. Insya Allah kita abadi di surga semuanya. Amin. Wa ru'yatu lillahi, dan melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannati di surga, wa antu'mina dan beriman bi malaikati kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa bil qadari khairihi wa syarrihi dan qada-qadarnya Allah, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi harus wajib meyakini, insyaallah yakin semua. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa sayyidu, dan pemimpinnya waladi Adam, anak Adam ajmain semuanya. Jadi dari anak Adam semuanya, bahkan Nabi Adamnya sendiri. Itu pimpinnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup di sini, sudah selesai Pak ya. Ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak salah dari saya, diambil yang baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.